Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Abang Joshua. Selamat pagi Kak Rini. Apa kabar? Baik Kak Rini. Itu aja. Ya, Kabarnya ya, luar kabarnya biasa. baik, luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Tanya laku Bang, tanya Kalau Kak Kak Rini Rini, Bang. kabarnya? Kabar Kak Rini luar biasa juga. Bagus lah. Adik-adik di rumah kabarnya gimana? Iya. Baik ya, luar biasa Ada yang sakit, ya. kan? Nggak lagi sakit, Abang Joshua sehat kan Bang? Sehat, Kak, Oh sehat. sehat. Kak Rini juga sehat kok. Hatinya sehat juga. Sehat. Nyanyi Bang. Nyanyi ayo, nyanyi Ayo, mulai. nyanyi lagu apa kita? Nyanyi lagu apa ya? Lagu Semangat lah, lagu semangat. Lagu semangat, lagu happy. Kita lagi lagu happy ya happy, kan lagu Bang? Happy ya iya iya, happy ya iya iya gitu Pakai ya. gerakan Kak Rin? Boleh? Boleh? Berapa kali Bang? 2 kali, 3 kali, 4 kali? Jangan. 2 kali aja. 2 kali aja. Banyak kali keringet Kak Rin, gak enak ibadah. Oh iya betul, kok keringatan basah-basah ya kan Bang? Iya Kak Rin. Ayo Kak Chris 2 kali ya. Berapa kali? Kan baru ibadah harus olahraga. Oh harus semangat olahraga. Berapa kali Bang Joshua? 2 kali pun boleh Kak. 2 kali saja. Kak Grace ayo dikepak-kepak 2 kali. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diputar-putarkan badannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kiri Bang Jos, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya adik-adik. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diputar-putarkan badannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay, sudah Bang Joshua? Sudah Kak Rin. Sudah, kita mulai ibadah yuk Bang. Oke, jadi adik-adik semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita membuka ibadah kita bernyanyi dulu ya. Semua tutup mata, sikap berdoa, kita bernyanyi, mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku.
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa sama Kak Yofi dan Kak Indah. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Indah? Kita naikkan dulu satu lagu pujian kita yang Jesus loves me this I know. Adik-adik yang di rumah masih ingat atau enggak Kak Yopi? Kayaknya masih ingat lah Kak. Masih ingat ya. Kita mau flashback dulu ya Kak Indah. Oke. Oke, ayo Kak Ges. Semuanya nyanyi ya adik-adik. lagu Setinggi-tingginya Langit. Lagu baru tuh adik-adik. Iya, Ayo lagi. semuanya berdiri ya, ikuti gerakan kakak sekolah minggunya. Ayo Kak Ges.
Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, waktunya sekarang kita mau ngasih pengumuman. Pengumuman pertama buat adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa untuk tag fotonya, terus kirim foto kalian ke WA guru-guru sekolah minggu ya adik-adik. Terus untuk ibadah kita juga selalu dilangsungkan setiap hari Minggu jam 8 di YouTube channel gereja kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Semuanya berdiri, sikap berdoa. Kita nyanyi lagu bahasa Indonesianya dulu, baru bahasa Inggrisnya. Ayo Kak Ges. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah dari Kak Wina, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Indah? Among pikir kasihnya seperti Oke, sungai. kita nyanyi lagu itu ya. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Ayo Kak Ges.
adik-adik di rumah. Kita mau mendengar firman Tuhan nih. Semuanya udah disiapkan belum Alkitabnya? Udah, kalau udah oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita ngapain dulu ya adik-adik? Betul sekali, berdoa dulu. Oke, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya ya. Kita berdoanya sama-sama yuk adik-adik. Jadi nanti Kak Wina di luar, baru adik-adik ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih buat pagi yang begitu indah. Sebentar lagi kami anak-anak Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Jagai dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, pinter semuanya rupanya berdoa ya adik-adik. Oke, ayo sekarang kita buka Alkitab kita hari ini. Diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Ayo buka. Kakak mau tanya, Matius perjanjian apa ya adik-adik? Lama atau baru? Betul, perjanjian baru dan dia merupakan Injil pertama di perjanjian baru. Oke, mari kita buka Matius 2 ayat 1 sampai 10. Udah dapat? Kita bacanya sama-sama ya adik-adik ya, mulai dari judul sampai ayat 10. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Wah adik-adik, tema kita hari ini berjudul Yesus Bintang Timur. Coba sebut-sebut di rumah. 1, 2, 3. Yesus Bintang Timur. Ini adik-adik kejadiannya mulainya dari Tuhan Yesus telah lahir di dunia ini adik-adik. Kakak tanya sekarang, di mana ya Tuhan Yesus lahir adik-adik? Betul, di Betlehem. Siapa nama ayah Yesus? Yusuf. Dan ibunya Maria. Tuhan Yesus telah lahir di dunia. Dan di Yerusalem di sebelah timurnya adik-adik terdapat orang-orang pintar dan orang-orang bijak. Mereka itu rupanya adik-adik mempelajari tentang dunia atau ilmu perbintangan adik-adik. Dan mereka mengatakan, jikalau ada bintang yang begitu besar, yang begitu bercahaya, tandanya telah lahir seorang raja yang begitu besar di dalam dunia ini. Wah, dan ternyata mereka melihatnya adik-adik. Mereka melihat di sebelah timur. Wah, ada bintang yang begitu bercahaya, begitu besar. Telah lahir dia raja yang begitu besar. Lalu
Bersiap-siaplah orang-orang Majus tersebut adik-adik akan berangkat ke tempat bintang yang begitu bercahaya. Mereka mempersiapkan segala persembahannya, segala tenaga-tenaga untuk mereka berangkat adik-adik. Dan kemudian gimana? Berhasilkah mereka menjumpai seorang raja yang telah lahir itu adik-adik? Mau tahu penasaran ceritanya? Ini Kak Wina ada berikut video sekitar 5 menit bisa adik tonton untuk bagaimana kisahnya ya orang Majus tersebut. Ini dia videonya. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu
bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Nah adik-adik, gimana videonya tadi? Gimana orang Majus tersebut? Berhasil gak mereka menjumpai siapa raja yang telah lahir di dunia ini? Berhasil? Kakak bertanya, siapa ya raja tersebut adik-adik yang berhasil ditemui? Namanya Yesus. Lihat adik-adik orang Majus tersebut adik-adik. Mereka mengitari suatu perjalanan yang begitu jauh, ingin menjumpai seorang raja yang begitu besar adik-adik. Mereka datang dari timur loh adik-adik. Mereka berjalan. Zaman dulu adik-adik tidak ada yang namanya mobil, gak ada. Kereta juga gak ada. Pesawat udara juga gak ada. Kapal juga gak ada. Tapi mereka menggunakan apa tadi di film itu? Menggunakan tenaga hewan. Siapa nama hewannya? Apa nama hewannya? Keledai. Jadi zaman dulu mereka menggunakan tenaga hewan kalau misalnya melakukan perjalanan yang jauh. Dan ternyata adik-adik mereka tidak ada dituntut sama misalnya zaman sekarang kalau misalnya kita tersesat nih di tengah jalan. Biasa kita pakai apa? Google Maps. Pakai Google Maps kan adik-adik untuk menuntun perjalanan kita. Lihat orang Majus tersebut, ada nggak mereka menggunakan tenaga handphone, Google Maps? Tidak ada, tapi petunjuk mereka yaitu dari bintang timur. Mereka sudah melihat dari kejauhan dan mereka mengikutinya terus dengan tenaga hewan. Dan sampailah mereka di suatu tempat tadi adik-adik. Tempat apa namanya? Betul, kalau adik-adik tadi menonton, menyaksikan serius pasti tahu nih ceritanya. Sampai di satu tempat bernama Yerusalem. Ada raja yang memerintah saat itu. Siapa nama rajanya ketika Tuhan Yesus dilahirkan? Betul, Raja Herodes. Sampailah orang Majus di suatu kota yang bernama Yerusalem. Dan mereka menjumpai seorang raja bernama Herodes. Dan dia menanya seperti di ayat kedua kan adik-adik, di manakah orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang mau menyembah dia karena dia adalah raja yang besar. Mendengar hal itu gimana tadi reaksi dari Herodes adik-adik, Raja Herodes? Dia marah, dia kesel. Loh, raja, kan aku raja di sini. Kenapa ada raja yang begitu besar? Mendengar hal itu, Herodes kesal, dia marah. Lalu dia memanggil siapa adik-adik? Para imam dan ahli-ahli Taurat untuk menanyakan apa maksud orang Majus tersebut. Kan aku rajanya di sini. Kenapa mereka mengatakan ada raja yang sudah lahir di dunia ini? Mendengar hal itu, para imam dan ahli Taurat menjelaskan seperti di ayat keempat bahwa di tanah Yudea, walaupun merupakan tanah yang terkecil, akan lahir seorang raja yang begitu besar. Mendengar hal itu terkejut adik-adik Raja Herodes dan seluruh orang-orang Yerusalem. Raja besar siapa gitu? Mendengar hal itu Herodes berpikir, gimana ini? Gak mungkin aku akan dilengserkan. Siapa raja yang begitu besar itu? Lalu dengan diam-diam Raja Herodes memanggil orang Majus. Sini kalian orang Majus. Oke, silakan kalian mengikuti bintang yang begitu bercahaya yang kalian katakan telah lahir seorang raja tersebut. Tetapi jika kalian sudah menjumpai raja tersebut, silakan kalian mendatangi aku karena aku akan datang juga menyembah siapa raja yang besar itu. Terus apa kata orang Majus? Oke, siap. Dan setelah itu orang Majus berjalan kembali mengikuti bintang timur. Dan sampailah mereka ke adik-adik ke suatu tempat dan mereka telah melihat seorang anak kecil yaitu bayi telah lahir di dunia ini bernama Yesus. Dan mereka sangat bersuka cita seperti di ayat 10. Mereka memberikan ada persembahan yang begitu luar biasa. Coba sebutkan adik-adik. Kemenyan, emas, dan mur. Wah adik-adik,
Sungguh luar biasa adik-adik orang Majus tersebut. Mereka di awal gak mengenal Tuhan Yesus loh, tapi mereka percaya seperti nubuatan para nabi-nabi sebelumnya di perjanjian lama, kayak Nabi Yesaya, Nabi Yeremia mengatakan bahwa akan ada Raja Mesias yang akan lahir di dunia ini. Dan tergenapilah akhir-akhirnya adik-adik firman Tuhan tersebut. Mereka memberikan persembahan yang terbaik. Bukan hanya emas, kemenyan, dan mur aja loh adik-adik persembahan mereka. Hidup mereka, tenaga mereka, waktu perjalanan yang begitu jauh sampai mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Waktu yang begitu lama di perjalanan adik-adik mereka persembahkan semuanya untuk Tuhan Yesus. Wah adik-adik, sekarang Kak Wina mau nanya, gimana dengan kita yang adik-adik? Apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik nih sama Tuhan Yesus? Apakah kita juga mau seperti orang Majus tersebut? Nah adik-adik, tadi orang Majus sudah memberikan persembahan yang terbaik sama Tuhan Yesus. Sekarang dengan kita, bagaimana dengan adik-adik sama Kak Wina? Sudahkah memberikan persembahan yang terbaik sama Tuhan Yesus seperti orang Majus tersebut? Gampang adik-adik. Kalau tadi adik-adik sudah mau mengikuti ibadah online, mulai dari tadi pembukaan, ikut bersukaria, menari-nari, sorak-sorak sama Tuhan Yesus, berarti adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik sama Tuhan Yesus. Kakak Wina acungkan jempol deh berarti semuanya untuk adik-adik yang di rumah. Adik-adik di rumah bukan hanya hal tersebut aja yang kita berikan persembahan sama Tuhan Yesus. Sekitar kita juga lewat orang tua, lewat guru, lewat tetangga, lewat adik, abang, kakak kita. Misalnya nih, orang tua kita udah capek bekerja adik-adik sampai sore, bisa kita bantu lewat cuci piring, lewat nyapu halaman, nyapu rumah, bisa kita lakukan. Misalnya juga kita terhadap guru, kita rajin belajar. Kalau kita rajin belajar apa adik-adik? Kita jadi pintar. Kalau kita pintar, ranking kita menjadi bagus. Siapa yang senang? Guru, bahkan orang tua kita sangat bersuka cita adik-adik. Dan Tuhan Yesus juga melihat dari surga, wah ternyata si Acen pintar nih gitu. Akhirnya apa? Berarti kita sudah memberikan persembahan yang terbaik sama Tuhan Yesus. Makanya adik-adik dari sekarang, mari kita sama-sama memberikan persembahan yang terbaik sama Tuhan Yesus. Tapi pasti ada yang terbesit dalam benak ini. Tapi kan Kak Wina, kenapa cerita kita hari ini tentang orang Majus? Ini kan belum bulan Desember. Kenapa kita udah mempelajari tentang hari kelahiran Tuhan Yesus? Lah pasti ada yang bertanya kan adik-adik. Tenang adik-adik, betul yang seperti yang adik bilang. Tapi yang kita lihat hari ini adalah tentang kisah orang Majus tersebut yang memberikan waktu, segala tenaga, pekerjaan mereka tinggalkan. Waktu mereka berhari-hari berjalan sampai menjumpai raja yang begitu besar. Nah adik-adik, dari sekarang kita ini 2 bulan lagi kita akan menyambut apa nih? Bulan Desember, hari di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Nah dari sekarang kita, ayo adik-adik, kita persiapkan diri kita untuk mempersiapkan yang terbaik sama Tuhan Yesus. Mulai saat ini, setelah adik-adik dengarkan khotbah ini, mari kita sama-sama bersemangat untuk menyambut Tuhan Yesus akan lahir ke dunia ini. Ya, demikianlah firman Tuhan kita hari ini semua adik-adik. Sekarang kita berdoa dulu ya. Kak Wina yang pimpin. Oke, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang begitu luar biasa, yang mengajarkan kami anak-anak-Mu agar seperti orang Majus yang bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk kepadamu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Bapa, yang anak-anak yang takut akan Tuhan, bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang sekitar kami, terlebih juga di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa. Sebentar lagi Bapa kami akan melanjutkan kebaktian kami. Biarlah Engkau Bapa yang tetap hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulialah nama-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita nyanyi dulu lagu apa ya Bang? Persembahan hati Bang. Persembahan hati boleh. Persembahan Bu? hati ya, oke? Ayo Kak Grace. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam
setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku. Terimalah Bapa persembahan hati. Sekali lagi. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah Allahku. Terimalah Bapa persembahan hati. Firman Tuhan yang menghantarkan kita memberikan kurban syukur kita yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita berikan persembahan kita. Oke, sambil kita berikan persembahan, lagu kita Bang Oge. Sejuta aja, Bu. Sejuta. 2 kali ya. 2 kali ya. Ayo kita nyanyikan. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.